Selasa 22 April 2025. Ya, tema kita pendengar, selamatkan harta laut Kalimantan Timur. Ya, karena Teluk Balikpapan ini pendengar yang terletak di Kalimantan Timur merupakan kawasan pesisir dengan nilai ekologis ya, ekonomi dan juga dari sosial yang sangat penting sebagai habitat bagi berbagai biota laut seperti penyu, paus dan kepiting mimi atau belangkas. Dan teluk ini pendengar memiliki ekosistem unik yang harus dijaga kelestariannya. Namun pemanfaatan sumber daya pesisir yang beragam seringkali pendengar memunculkan berbagai tantangan ya, seperti konflik kepentingan, keterkaitan erat antara daratan dan lautan, serta eksploitasi yang berlebihan sumber daya alam. Nah, hal ini tentu membutuhkan pengelolaan yang terpadu ya dan kebijakan yang inklusif. Dan salah satu langkah penting untuk menjaga kelestarian Teluk Balikpapan ini adalah dengan membentuk kawasan konservasi pesisir dan laut. Nah, bagaimana upaya ini dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal ini Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan DP3 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita melalui Zoom ya. Ada Bang Heri Saputro yang merupakan pengawas perikanan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan DP3 Kota Balikpapan. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Heri. Ya, halo, selamat sore Bang. Ya, masih di mute Bang? Masih di mute? Ya, audionya masih di mute Bang? Siap. Oke. Alhamdulillah. Siap, maaf. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dulu nih Bang Heri. Oke. Ini sepertinya saat ini lagi di lapangan juga saat ini ya. Lagi di lapangan Bang. Cuman ini backgroundnya sudah terlanjur TPI itu Bang. Ya. Harusnya ini di Melawe nih Bang. Ya. Di laut ini. Nggak apa-apa karena tugasnya Bang Heri juga di bidang pengawasan perikanan ya di TPI Balikpapan. Nah, ini juga menjadi bagian dari tugas Bang Heri. Nah, ini yang kita dapatkan bahwa saat ini sedang diupayakan ya, dan juga akan segera rilis ini buku tentang Teluk Balikpapan yang berbicara banyak tentang penyelamatan harta laut Kalimantan Timur, khususnya di Teluk Balikpapan. Bisa sedikit bercerita dulu nih Bang Heri, sebenarnya potensi kekayaan laut yang ada di Teluk Balikpapan ini apa aja sih sehingga perlu kita bukukan yang bisa mungkin menjadi sumber pengetahuan kepada masyarakat kita, terutama generasi-generasi kita ke depannya nih Bang Heri. Iya, siap, izin Bang. Ya. Sebenarnya kalau kekayaan atau harta laut di Kota Balikpapan ini, itu sebenarnya ada 4 marine mammal Bang. Marine mammal, jadi marine itu laut, mammal itu mamalia laut. Nah, itu ada 4 Bang. 1, duyung dugong, atau duyung, orang-orang bilang duyung, dugong atau dugong dukun bahasa latinnya. Sikau, sapi laut. Itu yang pertama. Kedua, pesut Bang. Pesut. Jadi pesut itu nama latinnya, kalau yang di Teluk Balikpapan ini Orcaella brevirostris Bang. Tapi kalau yang di Sungai Mahakam itu Orcaella mahakamensis Bang. Jadi berbeda, yang satu hidup di air asin, berbeda Bang. Satu hidup di air asin atau pesisir, satu hidupnya di Sungai Mahakam air tawar Bang. Ya, itu beda memang. Jadi satunya Orcaella brevirostris dan satunya Orcaella mahakamensis. Nah, itu sudah 2 Bang. Terus yang ketiga Bang, ada yang namanya lumba-lumba hidung botol Bang. Itu nama latinnya Tursiop aduncus, lumba-lumba hidung botol. Nah, lumba-lumba hidung botol ini sebenarnya asalnya itu Bang, itu dari Samudra Pasifik Bang. Tapi karena sudah merupakan mungkin mereka merantau kan, merantau mereka sebenarnya Bang. Ya itu, nah mereka begitu tahu Teluk Balikpapan mungkin banyak makanan atau apa, akhirnya mereka tinggal di sini Bang, jadi residen. Itu sudah 3 Bang. Dan yang terakhir adalah lumba-lumba tanpa sirip punggung Bang. Kalau bahasa Inggrisnya finless porpoise. Finless itu, fin itu sirip, less itu tidak punya. Nah, porpoise itu lumba-lumba. Jadi finless porpoise itu adalah lumba-lumba tanpa sirip punggung. Bahasa latinnya itu Neo Pocainodes. Nah, itu 4 Bang. Itu marine mammalnya 4. Nah, terus ada 7 jenis penyu di dunia Bang. Ada 7 jenis penyu di dunia. Dan ada 3 di Balikpapan ini Bang. Yaitu penyu hijau, green turtle atau Chilonia midas. Kemudian penyu sisik atau hawksbill turtle, itu Eretmochilis imbricata. Dan penyu lekang Bang, atau penyu abu-abu,
itu Lepidicolis olivacea. Nah, di samping itu ada juga kejadian insiden. Nah, itu ada 4 paus yang di Balikpapan ini, Bang. Yang baru-baru ini juga ya? Ya betul, baru-baru ini paus sperma itu, Bang. Jadi saya ngurusi paus sperma yang terdampar di Balikpapan ini. Itu, Bang, itu tadinya hidup, akhirnya kita sudah berusaha untuk menolong, dan ternyata dia kayaknya itu sudah disorientasi, Bang. Jadi sonarnya rusak, jadi nggak bisa kembali ke laut. Karena begitu kita bawa ke laut, dia balik lagi darat. 10 hari saya ngurusin itu, Bang. 10 hari saya ngurusin itu. Iya, jadi sampai badan saya itu tiap hari nyebur di laut itu sampai, mohon maaf nih, Bang, itu sampai lecet-lecet badan saya. Karena tiap hari 10 hari itu nyebur di laut ngurusi paus itu, Bang. Ya, itu paus sperma, Bang. Terus ada juga di Angkatan Udara situ di Lanut, itu paus balenwil. Balenwil itu paus ikat, Bang. Kalau paus sperma itu kan Macrocephalus. Macrocephalus itu makro itu besar, sama bergigi. Jadi dia itu paus besar yang bergigi. Nah, tapi kalau yang di Lanut Domber, di Angkatan Udara itu, Bang, itu balenwil. Jadi paus bergigi sikat. Nah, itu sudah 2. Terus kemudian ada Phallus killer whale, Bang. Phallus killer whale. Nah, Phallus killer whale itu dulu pernah terdampar, Bang. Terus kemudian kita selamatkan di laut. Besoknya balik lagi dan akhirnya dijadikan makanan buaya, Bang. Di penangkaran buaya. Itu Phallus killer whale. Tapi kalau orang-orang lihat itu Orcinus orca, itu yang pausnya atau lumba-lumbanya itu warnanya hitam putih, Bang. Tapi kalau yang di Balikpapan itu yang palsu. Phallus killer whale. Tapi kalau killer whale itu paus yang asli, paus pembunuh, killer whale. Tapi kalau yang di Balikpapan itu Phallus killer whale. Terus kemudian ada pygmy killer whale, Bang. Ya, Vanessa anetuata. Dan ini selamat, Bang. Jadi ada terdampar di Tanjung Kelor itu, Bang. Kita tunggu sampai dia sehat, sampai dia berkuat lagi. Akhirnya malam hari kita taruh di tengah laut sampai 2 mil, kita lepasin dan alhamdulillah hidup, Bang. Alhamdulillah. Nah, gitu, Bang. Terus ada juga Mimi, Bang. Mimi atau sukrep yang dilindungi undang-undang ini sebenarnya living fossil. Living itu hidup, fosil itu seperti zaman prasejarah. Jadi hewan ini, biota laut ini hidup sama keadaannya seperti zaman dulu pada saat dinosaurus. Dia tidak akan berubah. Dan itu di Balikpapan ini, di dunia ada 4, Bang. Dan ada 3 di Balikpapan. Yaitu ada 3 jenis, Bang. Tachypleus gigas, Tachypleus tridentatus, dan Carcinus scorpius rotundi cauda. Jadi sebenarnya sudah luar biasa di Balikpapan ini, Bang. Cuman ya itu, Bang, izin, nggak banyak orang tahu, Bang. Itu dia. Artinya sebenarnya biota laut yang termasuk juga langka ini masih tersedia di Teluk Balikpapan, begitu ya, Bang Heri ya? Masih ada di Teluk Balikpapan, masih ada, Bang, masih ada. Baik, Bang Heri, ini tentu kita masyarakat kita harus tahu kenapa kita harus menyelamatkan biota laut ini dari kepunahan. Karena itu tadi, ini tentu sangat berpengaruh terhadap keadaan lingkungan kita. Tapi mungkin secara singkat, mungkin dari Bang Heri bisa menjelaskan bagaimana peran penting dari biota laut yang ada di Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur secara umum ya. Seperti paus yang baru-baru ini juga kita ketahui yang terdampar, yang akhirnya mati. Yang ini tentu dalam upaya penyelamatan lingkungan kita. Sebenarnya bagaimana kaitannya nih dalam hal penyelamatan biota laut ini, Bang Heri? Kalau mengenai siklusnya itu sebenarnya semuanya itu rantai makanan, Bang. Iya, rantai makanan. Antara manusia, hewan, tumbuhan itu sebenarnya rantai makanan. Jadi dari mulai mereka itu yang herbivora, yang makan rumput laut, itu dimakan oleh ikan yang agak kecil. Betul. Nanti ikan yang agak kecil itu dimakan oleh ikan yang agak besar. Misalnya nih ikan kecil-kecil itu, misalnya ikan anak-anak gitu, dimakan oleh kerapu, terus dimakan oleh kakap, dimakan oleh ya macam-macam kan, terus akhirnya dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, sampai dimakan oleh hiu, sampai dimakan yang besar. Nah, seperti itu. Itu kalau misalnya rantai makanan diganggu, dan itu akan terjadi ketimpangan ini, Bang, ketimpangan rantai makanan itu. Ekosistem ya berarti, Bang ya? Iya, ekosistem ini satu kesatuan, Bang. Yang namanya ekosistem pesisir laut kan ada mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan di antara mereka itu ada namanya biota laut, Bang. Jadi nelayan sebelum menangkap ikan itu ikan-ikan kecil-kecil itu, Bang. Ikan kecil, udang-udang kecil, semuanya itu bertelur di wilayah pesisir, Bang. Jadi ada yang di akar-akar mangrove, ada yang di terumbu karang, ada yang di lamun. Ya, itu Napoleon itu Caelinus undulatus itu di ini, Bang, di lamun. Duyung itu di lamun. Makanya kalau lamunnya hancur, rusak, nggak ada lagi, mereka extinction.
punah. Jadi artinya kalau misalnya rantai kehidupan ini terganggu atau bahkan rusak, ini sumber pangan kita dari perikanan juga akan berdampak ya. Istilahnya mungkin kita akan krisis pangan dari ikan ya. Betul Bang, betul. Krisis pangan ya, apalagi sekarang programnya Pak Prabowo itu adalah membuat terobosan-terobosan dalam hal ini adalah memberikan pangan ke anak-anak itu agar pinter. Dikasih ikan, kan itu mengandung omega kan. Betul. Biar anaknya itu pinter-pinter. Itu. Oke, jadi memang ini saling keterkaitan satu ekosistem kehidupan yang tidak bisa terlepas. Ini karena rantai kehidupan yang mungkin harus kita jaga kelestariannya. Makanya living chain. Betul. Rantai kehidupan. Dan satu yang menjadi tolak ukur jadi adalah upaya kita dalam pelestarian hutan mangrove kita. Nah, ini juga kelestariannya. Dan bagaimana kondisinya saat ini? Apakah memang saat ini sudah terancam atau mungkin sudah ada tanda-tanda mungkin akan pelestariannya ke depan? Karena ini dia harta laut kita, Bang Heri. Siap Bang, izin. Ya, ini Bang, seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini merupakan Bang, merupakan ekosistem pesisir, merupakan satu kesatuan gitu Bang ya. Dan ini harus kita jaga. Nah, kalau nggak kita jaga, yang jaga pun juga bukan hanya dari pengawas perikanan Bang. Betul. Tapi misalnya dari masyarakat, dari Pokmasos, makanya kita bina Pokmasos, dan khususnya adalah the young generation Bang. Generasi muda. Itu lebih penting itu. Itu harus jadi ilmu kita itu harus kita kasihkan mereka nanti Bang. Iya, biar mereka nanti melanjutkan menjaga ekosistem pesisir laut ini Bang. Betul. Semua harus ikut, pemerintah, swasta, nelayan, TNI, Polri, semuanya harus ikut menjaga itu Bang. Oke, Bang Heri, lalu bentuk ancaman apa yang terbesar saat ini yang dihadapi Teluk Balikpapan dalam menyelamatkan ekosistem kelautan kita di sana? Siap, ancaman itu sebenarnya Bang ya, ada yang namanya ancaman dari lingkungan, tapi ini kecil Bang. Kalau ancaman dari lingkungan itu misalnya Bang, nih, ada tsunami, ya itu memang memporak-porandakan semua. Tapi itu kan alam nih, tadi ini. Tapi yang paling gawat itu adalah sebenarnya ancaman dari keserakahan manusia itu sendiri. Keserakahan manusia, oke. Kan sifatnya serakah ya. Iya, benar. Ya, manusia kan sifatnya serakah Bang. Betul. Mereka tidak ada kata cukup ya Bang Heri ya. Iya. Never enough ya. Jadi nggak pernah. Never enough ya. Iya. Oke, jadi kita jadi terikat lagunya Lauren kita ya, Never Enough ya. Iya. Makanya Bang, jadi sebenarnya kalau ada pembangunan itu Bang, memang pembangunan harus jalan Bang. Tapi harus sustainable development Bang. Artinya pembangunan itu harus seiring sejalan dengan keberadaan lingkungan itu sendiri. Gitu. Tadi sedikit saya juga sedikit membaca jaga kita gitu Bang. Iya. Kita jaga alam, alam jaga kita. Dengan perkembangan pembangunan saat ini, terutama juga dengan kehadiran IKN, ini juga tentu akan berdampak ya untuk kondisi lingkungan kita khususnya di laut atau di Teluk Balikpapan. Kira-kira bagaimana upaya untuk tetap menyelamatkan keberadaan harta laut kita tetapi itu juga pembangunan juga tetap berjalan. Bagaimana korelasinya nanti nih Bang? Betul. Jadi artinya gini, pemerintah melaksanakan pembangunan, tapi masyarakat ini menjadi mata Bang, menjadi telinga, agar supaya kalau ada kesalahan sedikit di pemerintah, masyarakat yang mengoreksi Bang. Mungkin dari LSM bisa, ya kan, dari masyarakat itu. Jadi masyarakat sekarang mempunyai power loh Bang, masyarakat ini Bang. Itu. Jadi pemerintah itu bisa dikoreksi oleh rakyat Bang. Pemerintah bisa dikoreksi oleh masyarakat, betul Bang. Iya, Pak Prabowo itu kalau dihadapkan rakyat itu pasti asal kita bener Bang, insya Allah didengerin itu Bang. Betul. Didengerin Bang, bener Bang. Iya. Gitu. Baik, pendengar Persatuan Desa Samarinda, Anda ingin bertanya langsung kepada Bang Heri Seputro yang merupakan bidang pengawasan ya dari DP3 Kota Balikpapan, silakan di 2 jalur telepon kami undang Anda di 736566743495 serta di line WhatsApp 081155444976. Ya, ini juga kami siarkan langsung ya melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Samarinda. Silakan untuk Anda yang menyaksikan atau ingin berkomentar di kolom komentar, silakan di kanal YouTube RRI Pro 1 Samarinda. Baik, Bang Heri, ini akan segera dilakukan launching ya, dan mudah-mudahan bisa segera. Ini belum launching memang buku Teluk Balikpapan ini ya Bang ya? Baru dicetak Bang. Baru dicetak. Ada rencana bedah buku katanya ada rencana bedah buku. Akan ada rencana bedah buku. Bedah buku diterbitkan oleh Yayasan Kehati
Keanekaragaman Hayati Jakarta, Bang. Oke, dan di sini tadi saya sempat membaca, saya juga sudah beberapa hari membaca-baca isinya yang akan cetak ini luar biasa upaya-upaya yang dilakukan ini. Tapi tentu buku ini bukan hanya sekedar tulisan ya, Bang ya. Artinya buku ini harus bisa menjadi pedoman untuk kita, terutama dalam upaya kita menyelamatkan harta kekayaan laut kita yang ada di Kalimantan Timur, khususnya saat ini yang ada di Teluk Balikpapan. Bang, apa bentuk partisipasi yang bisa dilakukan masyarakat dan nelayan lokal kita untuk mendukung kelestarian kekayaan alam laut kita, khususnya yang tertuang dalam buku Teluk Balikpapan itu, Bang? Siap, izin, Bang. Jadi yang pertama itu adalah jelas sosialisasi dulu, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah agar supaya biota laut ini tetap terjamin keberadaannya dan tidak punah. Dan terus kita membina mereka nih. Jadi ada yang namanya masyarakat itu kita bina sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, sebagai mata telinga pemerintah untuk menjaga ekosistem pesisir laut. Namanya Pokmasos, Bang. Kelompok masyarakat pengawas. Itu. Baik. Jadi ini tentu sangat kita harapkan partisipasi dari masyarakat, terutama dalam menyelamatkan harta kekayaan laut kita, khususnya yang ada di Teluk Balikpapan ini ya, Bang Heri ya. Betul, Bang. Lalu apa harapan Bang Heri terhadap generasi muda Balikpapan itu, khususnya ya, karena ini keberadaan Teluk Balikpapan ini yang sudah tertuang dalam buku yang saat ini sedang dicetak, dan juga keterkaitannya dengan konservasi. Apa harapannya Bang Heri ke depannya, Bang? Siap. Keberadaan kami, jadi kalau misalnya banyak orang yang mengetahui, banyak orang yang paham, maka mereka kami harapkan untuk ikut berpartisipasi menjaga, Bang. Kan tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi tujuan buku ini disampaikan ke masyarakat agar masyarakat tahu kan. Kalau sudah tahu, oh ya ternyata biota-biota laut ini ada di Balikpapan. Oh iya, ini ternyata dilindungi gitu. Tak kenal maka tak sayang kan, Bang. Kalau kita punya cewek nggak kenal kan tak sayang. Tapi kalau kita kenal kan kita sayang, Bang. Betul. Itu, Bang. Iya, Bang. Oke, Bang Heri. Nah, ini tentu penulis dalam membuat tulisan Teluk Balikpapan ini, dalam membuat buku Teluk Balikpapan ini tentunya banyak mitra, banyak kerjasama, dan juga mungkin untuk mendapatkan sumber-sumber ya. Nah, bagaimana peran dari DP3 Kota Balikpapan khususnya dalam launching nanti buku Teluk Balikpapan ini, Bang? Ya, Bang. Iya. Itu dari beberapa sumber memang. Kalau saya pribadi sebagai pemerhati ekosistem pesisir laut plus sebagai pengawas perikanan, kami memberikan apa yang telah kami lakukan kan, ya menyelamatkan penyu, menyelamatkan paus, hiu, lumba-lumba, termasuk mimi. Nah terus kemudian ada juga kami menggandeng salah satu ahli kelautan dari IPB, Bang, itu Prof. Yusli. Nah, beliau itu adalah guru besar kami yang mengajarkan tentang mimi itu, Bang. Nah, kami belajar mimi dari beliau, terus kemudian saya yang mempraktekkan di Balikpapan ini, yang membawa mimi itu sampai akhirnya jadi internasional, Bang. Akhirnya Balikpapan jadi terkenal, Bang. Jadi ada orang S3 dari Jepang, S3 dari Cina, datang ke Balikpapan untuk terkait mimi, penelitian mimi, Bang. Gitu, Bang. Terus kita gandeng juga sama ini Daniel Kreb dari Samarinda itu. Betul. Dia kan pemerhati pesut, Bang. Iya, dari Rasi ya. Dari Ransi, Bang, betul. Gandeng itu juga, karena beliau juga my best friend, Bang. Betul. Teman saya juga. Iya, jadi kalau ada apa-apa, saya pasti koordinasi sama beliau. Saya ngomong, Mbak, ini ada pesut mati, Mbak, ini ada hiu, Mbak, ini ada paus, Mbak, ini ya. Pasti saya koordinasi sama beliau juga. Iya, luar biasa. Bang. Beliau memang, karena Ibu Daniel Kreb ini kita juga sudah beberapa kali mengundang di RRI dan sudah beberapa kali ngobrol ya dengan beliau. Luar biasa semangat beliau dari Yayasan Rasi dalam penelitian konservasi pesut mahakam ya, Bang Heri ya. Betul. Baik. Betul. Beliau dari swasta NGO, kami dari pemerintah, Bang. Jadi kita harus seiring sejalan ini, Bang. Betul. Kalau misalnya nggak seiring ini, terutama dalam menyelamatkan Teluk Balikpapan dan juga biota-biota laut kita, termasuk juga kekayaan kekayaan laut kita yang lain seperti paus dan kepiting seperti yang disampaikan oleh Bang Heri tadi, yang luar biasa ternyata banyak sekali di sana ya. Baik, betul, Bang. Waktu kita ternyata singkat sekali ya, Bang Heri ya, kalau ngobrolnya. Iya. Tapi masih ada sekitar 4 menit, Bang Heri. Meskipun nanti mungkin kedepannya, apalagi nanti bukunya kalau sudah dicetak mungkin bisa kita
lakukan obrolan juga melalui bedah bukunya ya, karena ini penting untuk masyarakat kita nanti. Mudah-mudahan nanti penulisnya juga bisa kita hadirkan nanti ya Bang Heri ya. Iya, insya Allah Bang. Oke, baik Bang Heri, sebagai pesan mungkin untuk masyarakat kita, terutama terkait buku yang akan edar nanti, yang saat ini masih dalam proses percetakan, Teluk Balikpapan, ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, terutama dalam penyelamatan harta laut kita di Kalimantan Timur. Silakan Bang. Ya Bang, sesuai dengan judul bukunya, bahwa kita punya harta, dan harta itu harus kita jaga bersama. Kalau harta itu nggak kita jaga bersama, hilang harta itu. Jadi hiu, paus, semuanya hewan-hewan biota laut itu, kalau nggak kita jaga, semua yang jaga itu akan punah Bang. Extinction, itu Bang, extinction. Nah, jadi itu harus kita jaga. Kita jaga secara bersama-sama Bang. Dan sekali lagi Bang, kita jaga alam, alam jaga kita. If we protect the nature, then nature will take care of us. Itu Bang. Itu yang penting ya, karena kalau kita menjaga alam, tentu alam juga akan menjaga kita luar biasa. Menjaga kita. Baik. Itu Bang. Bang, terima kasih banyak Bang, meskipun singkat obrolan kita pada sore hari ini, tapi tentunya sangat bermanfaat, terutama dalam upaya kita untuk menyelamatkan harta laut kita yang begitu besar, khususnya yang ada di Teluk Balikpapan ya. Karena Teluk Balikpapan ini bukan hanya sumber daya, tetapi juga pelindung alami dari bencana. Pelestarian laut adalah bagian dari perlindungan kehidupan, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir. Peran pengawasan seperti yang saat ini dilakukan oleh teman-teman dan juga Bang Heri, dan juga kolaborasi masyarakat sangat penting untuk menjaga harta laut Kalimantan Timur tetap lestari. Sehat selalu Bang Heri, tetap semangat. Ya Bang, amin, amin. Salam untuk teman-teman kita yang saat ini mungkin masih berada di lapangan. Siap, ini ada nelayan Bang, kami masih sama nelayan Bang. Siap, sukses terus untuk teman-teman nelayan kita di sana. Selamat sore, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini program Dialog Kentongan untuk edisi hari ini Selasa 22 April 2025. Saya Muhammad Fadel, rekan Edi Susanto dan juga Dedi Purnama ucap terima kasih. Kita akan jumpa kembali dalam program dialog berikutnya, hanya ada di Pro 1 Radio Samarinda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.